Teddy Minahasa merasa ini hanya settingan, dia tidak terima. Dua alat bukti. Penetapan saya sebagai tersangka hanya berdasarkan keterangan saksi yang juga tersangka atau saksi mahkota, dan alat bukti elektronik berupa percakapan chat WA yang berasal dari hasil ekstraksi handphone milik tersangka lain. Jadi bukan handphone milik saya, yang mulia. Handphone milik saya tidak pernah ditampilkan, yang mulia. Namun bukti percakapan chat WA diperoleh dengan cara yang melanggar ketentuan pasal 6 Undang-Undang ITE, di mana tidak dilakukan proses uji digital forensik sesuai dengan SOP yang benar, yang menghasilkan alat bukti surat berupa hasil uji laboratorium digital forensik yang utuh dan tidak terpotong-potong. Bahkan kesaksian ahli digital forensik dari Polda Metro Jaya di sidang pengadilan ini menyebutkan bahwa alasan memotong-motong hasil uji digital forensik adalah karena hasil koordinasi dengan penyidik dan berdasarkan laporan kemajuan atau LAPJU. Ini artinya bahwa konstruksi berpikir ahli digital forensik dan petugas laboratorium forensik adalah sesuai dengan dalam tanda kutip pesanan, karena seharusnya hasil laboratorium forensik disajikan secara utuh, kemudian penyidik yang berwenang mengambil sampling percakapan yang diperlukan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Jadi sejak laboratorium sudah dipotong-potong sesuai dengan pesanan penyidik. Terdakwa kasus peredaran narkoba, Teddy Minahasa menduga ada pihak yang dengan sengaja merekayasa atau menjadi sutradara dalam kasus yang menjeratnya. Pasalnya, ada beberapa hal yang dianggap janggal oleh mantan Kapolda Sumatera Barat itu. Pertama, dua alat bukti penetapan Teddy sebagai tersangka hanya berdasarkan keterangan saksi yang juga tersangka. Alat bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp yang berasal dari hasil ekstraksi handphone milik tersangka lain, jadi bukan handphone milik saya. Bukti percakapan WhatsApp diperoleh dengan cara yang melanggar ketentuan pasal 6 Undang-Undang ITE, di mana tidak dilakukan proses uji digital forensik sesuai dengan SOP yang benar yang menghasilkan alat bukti surat berupa hasil uji laboratorium digital forensik yang utuh dan tidak terpotong-potong, jelas Teddy Minahasa dalam nota pembelaan atau pleidoy yang dibacakan di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Barat. Ada pihak yang meminta petugas memotong-motong percakapan WhatsApp-nya. Kesaksian ahli digital forensik di Polda Metro Jaya, alasan memotong-motong hasil uji digital forensik adalah karena hasil koordinasi dengan penyidik dan berdasarkan laporan kemajuan. Ini artinya bahwa konstruksi berpikir ahli digital forensik dan petugas laboratorium forensik adalah sesuai dengan dalam pesanan. Seharusnya hasil laboratorium disajikan secara utuh, kemudian penyidik yang berwenang mengambil sampling percakapan yang diperlukan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, jadi sejak laboratorium sudah dipotong-potong, sesuai dengan pesanan penyidik, kata Teddy. Kedua, Teddy mempertanyakan dasar rilis yang mengatakan dirinya positif narkoba dan apa pula yang menjadi dasar untuk meralat bahwa dirinya negatif narkoba. Sebab hasil uji laboratorium atas sampel darah, rambut dan urin saya itu dikeluarkan oleh laboratorium forensik pada tanggal 27 Oktober tahun 2022. Sementara Humas Polri saat itu Irjen Pol Dedi Prasetyo merilis bahwa saya positif narkoba pada tanggal 14 Oktober tahun 2022, ujar Teddy. Ini telah meruntuhkan martabat saya, ujar Teddy. Ketiga, saksi yang dihadirkan dalam persidangan Senin tanggal 13 Februari tahun 2023 menyatakan beberapa hal yang menjadi fakta persidangan. Yakni satu saksi mengaku tidak pernah menangkap saya, karena posisi saksi waktu itu berada di kantin. Saksi juga menyatakan bahwa proses penyidikan tidak objektif, karena hanya berdasarkan pada hasil laboratorium digital forensik sebelum tanggal 24 September tahun 2022. Setelah tanggal 24 September tahun 2022 tidak dilakukan balancing, kata Teddy. Keempat, pada saat penangkapan, Teddy mengaku juga tidak terbukti membawa narkotika. Barang bukti narkotika tersebut disita dari tangan tersangka Dodi, Linda dan Kasranto. Pertanyaannya adalah dari mana ketika saksi penyidik tersebut mengetahui bahwa sabu yang disita dari ketiga tersangka tersebut adalah milik saya. Ini sudah jelas ada yang mengarahkan karena ketiga saksi tersebut tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri dan tidak mengalami sendiri.
Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP. Pada pasal 1 ayat ke-26 disebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.